Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ainul Fitroni dari Prodi D3 Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Telkom Purwokerto dengan NIM 20201002. Di sini saya mempunyai hobi sering bermain, yaitu sering olahraga. Hobi saya yaitu futsal, terkadang juga bermain bulu tangkis. Kemudian cita-cita saya kedepannya, saya ingin jadi peternak sukses, dan mungkin berlawanan dengan jurusan saya, tapi mudah-mudahan bisa terkabulkan. Oke, langsung saja teman-teman atau para pendengar. Di sini saya akan membuat rangkaian tentang bel sederhana yang mana untuk memenuhi tugas praktikum elektronika. Di sini saya nantinya akan membuat dan menjelaskan bahan-bahan apa saja atau komponen-komponen apa saja yang akan dibuat pada rangkaian bel sederhana ini, dan juga nantinya akan menjelaskan tentang alur kerja dari komponen tersebut. Untuk lebih lanjutnya lagi, silakan simak video ini sampai selesai. Oke, sebelum merangkai rangkaian bel listrik sederhana, sini saya akan sedikit memaparkan tentang alat-alat apa saja atau komponen-komponen apa saja yang akan digunakan, dan juga bagaimana proses terjadinya atau proses penggunaan pada rangkaian bel listrik sederhana. Oke, ini gambar tampilan rangkaian bel listrik sederhana. Di sini ada IC 555, kemudian ada 4 buah resistor, ada 2 buah dioda, ada juga 3 kapasitor, ada loudspeaker, kemudian ada push button atau saklar, kemudian ada juga sumber arus berupa baterai 9 volt. Kemudian untuk komponen-komponen yang digunakan yaitu yang pertama breadboard, yaitu papan untuk percobaan ini. Untuk bentuknya seperti ini. Breadboard adalah sebuah papan sirkuit elektronik berupa prototipe dari suatu rangkaian elektronika yang belum disolder sehingga masih bisa mengganti skema dan komponen rangkaian. Lubang-lubang pada breadboard untuk meletakkan komponen dan jarak antara lubang biasanya sudah universal atau cocok dengan sebagian besar kaki komponen. Kemudian ada kabel jumper. Kabelnya seperti pada gambar ini. Kabel jumper merupakan kabel elektrik yang mempunyai pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Kemudian ada juga IC NE555. Pada dasarnya aplikasi utama dari IC NE555 ini digunakan untuk timer atau waktu dengan operasi rangkaian monostabil dan pulsa generator dengan operasi rangkaian astable. Selain itu dapat juga digunakan sebagai time delay generator dan sequential timing. IC NE555 ini memiliki 8 pin yang tiap kakinya memiliki konfigurasi yang berbeda-beda. Kemudian ada resistor 33 kilo ohm. Resistor ini adalah komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Hambatan atau tahanan ini biasa disingkat dengan R dan satuannya yaitu ohm. Kemudian ada kapasitor. Di sini menggunakan 3 jenis kapasitor. Yang pertama kapasitor Elco 4,7 mikrofarad, kemudian kapasitor Elco 100 mikrofarad, dan yang terakhir kapasitor Milad 22 nanofarad. Kapasitor atau disebut juga kondensator adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi menyimpan energi atau muatan elektron dalam sementara waktu. Satuan kapasitor yaitu farad. Kemudian ada dioda IN4001. Dioda ini merupakan komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan mempunyai fungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah, akan tetapi menghambat arus listrik dari arah sebaliknya.
Oleh karena itu, dioda sering dipergunakan sebagai penyearah dalam rangkaian elektronika. Dioda pada umumnya mempunyai dua elektroda, yaitu anoda atau kutub positif dan katoda untuk kutub negatif. Kemudian ada speaker. Ini untuk keluarannya. Speaker merupakan perangkat elektronika yang terbuat dari logam yang memiliki membran, kumparan, serta magnet. Sebagai bagian yang saling melengkapi, speaker membawa sinyal elektrik mengubah kembali menjadi vibrasi-vibrasi fisik untuk menghasilkan gelombang-gelombang suara. Ada juga saklar atau push button. Saklar listrik adalah suatu komponen atau perangkat yang digunakan untuk memutuskan atau menghubungkan aliran listrik. Saklar atau disebut dengan switch ini merupakan salah satu komponen atau alat listrik yang paling sering digunakan. Biasanya digunakan untuk lampu, penyalaan lampu dan juga penyalaan sanyu. Kemudian ada sumber arus, yaitu berupa baterai 9 volt. Baterai adalah alat listrik kimiawi yang menyimpan energi dan mengeluarkan tenaganya dalam bentuk listrik. Sebuah baterai biasanya terdiri dari 3 komponen penting. Yang pertama yaitu Zeng atau Zn sebagai katoda atau kutub negatif baterai. Ada juga batang karbon sebagai anoda atau kutub positif baterai. Kemudian ada juga pasta sebagai elektrolit atau pengantar. Jadi ini untuk prinsip kerjanya dari rangkaian bel listrik dua nada ini, nanti ketika arus pada DC dialirkan dan ketika saklar dihidupkan, maka arus akan mengalir dan bercabang pada kedua arah. Yang pertama ke arah dioda 1 dan yang kedua ke arah dioda 2. Kemudian akan mengalir terus masuk ke IC baik dioda 1 ke dioda 2. Kemudian dari IC akan dikeluarkan menuju loudspeaker. Sini fungsi dioda ada 2 dioda, yaitu untuk membedakan bunyi bel nada. Kemudian untuk IC 55 ini sebagai pengatur waktu kapan bel ini berbunyi naik dan kapan bel ini berbunyi turun. Kemudian akan dikeluarkan ke speaker. Kemudian untuk diagram alirnya, penggunaannya ketika tombol ditekan maka speaker akan berbunyi dengan nada 1, dan apabila dilepas maka speaker akan berbunyi dengan nada 2. Jadi prinsip kerjanya ya ini yang seperti yang saya jelaskan di awal. Sumber DC ini diberikan IC supaya sudah 2 nada suara ini pada sumber DC diberikan IC 555 yang berfungsi sebagai pewaktu nada, dan digunakan saklar yang berfungsi sebagai pemilih nada tinggi ketika saklar posisi on dan nada rendah ketika saklar posisi off. Jadi ketika ditekan maka akan menghasilkan suara dengan bunyi nada tinggi, dan ketika dilepas maka akan ada suara dengan nada rendah. Oke, langsung kita akan praktek membuat rangkaian bel listrik 2 nada. Oke, langsung saja kita akan merangkai rangkaian bel sederhana. Yang pertama yaitu siapkan papan breadboard, kemudian hubungkan jalur positif dan negatif menggunakan kabel jumper. Selanjutnya silakan pasang IC di jalur 18, yaitu di antara sela-sela dari ini sama ini. Langsung kita pasangkan. Oke, setelah itu silakan hubungkan pin 1 dari IC ke jalur negatif, kemudian pin 8 dari IC ke jalur positif, kemudian pin 2 ke pin
ke pin 6 juga dihubungkan dengan menggunakan kabel jumper. Untuk hitungan pin IC nya mulai dari sini, yaitu ini pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, kemudian pin 5, pin 6, pin 7, dan pin 8. Yang pertama kita hubungkan pin 1 ke jalur negatif dengan menggunakan kabel jumper. Selanjutnya pin 8 ke jalur positif. Selanjutnya dari pin 2 ke pin 6. Pin 2 ke 6. Oke, selanjutnya kita pasang resistor 33 kilo ohm dari jalur 1 menghubung ke jalur 4. Kita pasang resistornya. Oke. Selanjutnya itu kita pasang dioda di jalur pin 4. Kemudian nanti kita hubungkan ke saklar. Nanti saklarnya dihubungkan ke jalur positif. Yang pertama kita pasang dioda dulu pada jalur 4 dari IC sini. Kita pasang dioda, kemudian kita hubungkan menggunakan jumper. Ini menghubungkan dari dioda ke saklar. Kita pasang saklarnya. Kemudian kita hubungkan lagi dari saklar ke jalur positif. Kemudian hubungkan dioda dari jalur dioda 1 dengan saklar 1 di sini, kita hubungkan. Setelah itu kita pasang resistor 33 kilo ohm dari jalur dioda 2 ini ke kutub positif. Kita hubungkan ke kutub positif. Setelah itu tambahkan resistor pada pertemuan antara dioda 2 ini sama resistor 2 ini. Dari gini ke IC port 7, ke IC bagian 7, jadi sini sama sini ke port 7. Kita hubungkan, sudah terhubung. Sesudah itu silakan hubungkan lagi resistor dari pin 7 ke pin 6, tepatnya di sini. Dari pin 7 ke pin 6 kita hubungkan resistor. Sudah terhubung. Selanjutnya pada pin 3 dari IC kita pasang kapasitor 100 mikrofarad. Kita pasang dari pin 3 dari IC ke loudspeaker. Nanti loudspeakernya ditaruh di sini, langsung menghubung ke ground. Untuk yang negatifnya kapasitor ada tanda seperti ini, jadi kita pasang kayak gini dari port 3 ke loudspeaker.
port 3 ke loudspeaker. Nanti loudspeakernya akan ditaruh di sebelah sini dari kutub negatif kapasitor. Selanjutnya kita pasang kapasitor Miller 22 nanofarad dari pin 2 IC ke jalur negatif. Jadi dari pin 2 IC dari sini kita masukkan ke kutub negatif, dimasukkan ke sini. Kita masukkan. Oke, sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang juga kapasitor Elco sebesar 4,7 mikrofarad dari pin 4 ke jalur negatif. Jadi dari sini pin 4 ke jalur negatif sini. Kita pasang. Sudah terpasang. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan sumber arus. Di sini untuk kabel yang warna merah kita gunakan ke jalur positif, kemudian untuk kabel yang hitam ini kita hubungkan ke jalur negatif. Oke, langsung saja kita hubungkan yang merah ke positif, ke sumber positif, kemudian yang hitam ke kutub negatif. Oke, sudah terpasang. Di sini saya menggunakan baterai Panasonic dengan besar 9 volt. Oke, kalau sudah terpasang kita tinggal menambahkan speakernya saja. Kita hubungkan loudspeaker dari kapasitor Elco 100 mikrofarad ke jalur negatif. Untuk yang merah kita pasang di kapasitor Elco 100 mikrofarad. Kemudian yang hitam kita pasang di kutub negatif. Kutub negatif. Oke, sudah terpasang. Jadi rangkaiannya sudah terpasang semua. Nanti kita tinggal melakukan uji coba rangkaian yang telah saya buat, yaitu rangkaian bel sederhana. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mensimulasikan rangkaian bel sederhana yang tadinya sudah saya buat, yaitu rangkaian bel sederhana dengan bunyi 2 nada. Oke, langsung saja kita simulasikan. Ini perhatikan rangkaian yang sudah saya buat. Rangkaiannya seperti ini. Ini rangkaiannya ada loudspeaker, ada baterai. Untuk melakukan simulasinya, kita tinggal menekan tombol saklar yang ini. Kita tekan tombol saklar ini, maka nanti akan keluar atau mengeluarkan suara atau bunyi bel yang nantinya akan bersuara dengan 2 nada. Oke, langsung kita coba, kita pencet tombol saklarnya nanti. Jadi bunyinya nanti akan seperti ini, 2 nada. Ketika ditekan maka akan menghasilkan suara seperti ini. Kemudian ketika dilepas akan berganti suara. Jadi seperti ini. Nah, ini suaranya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya akhiri, saya ada suatu pesan.
suatu quotes, yaitu jangan pernah menyerah atas impian kita. Impian kita memberikan tujuan hidup bagi kita. Ingatlah, sukses bukanlah kunci kebahagiaan, tapi kebahagiaanlah adalah kunci sukses. Oke, sekian, saya Muhammad Ainul Fitroni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.